Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang bab 5 hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif karena merupakan penilaian terhadap perbuatan. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Dan perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum terdiri dari dua, yaitu sifat yang formil, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Dan yang kedua, sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Dan yang kedua yaitu ada sifat material yang berisi poin-poin. Yang pertama, bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis, tetapi berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Yang kedua, sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan tidak tertulis. Kesimpulannya yaitu yang pertama, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasar hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat hukum yang melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Dan yang terakhir, ajaran melawan hukum formil sudah tidak diatur lagi sejak tahun 1963. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya, dan untuk lebihnya mohon maaf juga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.